Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai, halo adik-adik dimanapun kalian berada, sungguh Koyansen hari ini senang sekali bisa kembali berjumpa dengan adik-adik di rumah di dalam kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Ya, hari ini Cisiska dan juga Koyansen akan mendampingi kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Ya nggak kok? Betul sekali, sungguh ya Cisuka itu Tuhan itu baik buat kita semua ya. Meskipun di tengah pandemi pada saat ini ya masih ada lah, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama bertemu di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, sekarang Cici mau nyapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Dari GSI Kawang, apa kabarnya? Ya, apa kabar? Halo. Yang dari Cikampek gimana? Shalom semua. Hai, shalom. Dan juga yang dari Cikarang, halo. Nah, tidak menutup kemungkinan ya Ci, di dalam ibadah hari ini juga bisa diikuti oleh seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada. Ya, untuk mempersiapkan hati kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, Cici undang semuanya bangkit berdiri, disimpan handphonenya atau laptopnya. Kita akan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan mempersiapkan hati kita mengangkat pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Semuanya dilipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cisiska berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini. Untuk pagi ini Kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan tubuh yang sehat. Kami boleh kembali menghirup udara. Pagi ini. Kami yakin semua
Karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah pada saat ini kami boleh merespon anugerah Tuhan dengan datang dengan hati yang sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan. Biarlah juga puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam kami beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tetap berdiri ya. Iya, kita tetap akan berdiri. menyanyikan pujian yang kedua, yaitu Mars Sekolah Minggu. Tetap semangat ya, anak-anak Tuhan harus semangat. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo sekali lagi, lebih semangat. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, Ci, sungguh ya kita bersuka cita bahwa kita sebagai anak-anak Allah pun juga harus tetap memuji Tuhan, beribadah, membaca firman Tuhan, terlebih memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Iya, benar sekali Ko Yansen. Seperti pujian yang ketiga ini, sungai sukacita Tuhan terus mengalir di dalam hidup kita, walaupun mungkin kita seringkali merasa sedih ya kok. Ya betul, Ci. Tapi ada Roh Kudus yang sudah Tuhan kirimkan untuk kita, menghibur kita, dan juga memberikan sukacita di dalam hati kita. Sekali. Nah, kita mau mengajak adik-adik di rumah tetap bangkit berdiri dan memakai gerakan menaikkan pujian Sungai Sukacitamu. Ayo ya, penuh sukacita. Dengan semangat kita naikkan pujian ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yang keras. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yuk kita menari. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk sekali lagi katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yuk kita nari. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk kita mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Yuk ikut Tuhan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yuk melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Tak hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yuk sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yuk kita melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terus mengalir sukacita Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Betul sekali, Ci. Apapun yang terjadi, kita tetap mau ikut Tuhan. Seperti juga adik-adik yang di rumah ya, masih dengan setia beribadah kepada Tuhan meskipun secara streaming. Itu membuktikan bahwa adik-adik yang di rumah mau ikut Tuhan. Yuk kita ajak adik-adik nyanyi lagi ya, Ci. Iya, yuk. Ini kan pujian, aku mau ikut. Masih pakai gerakan ya. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta. Tuhan, ayo sekali lagi, aku mau ikut. Ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Iya, sungguh sukacita sekali ya, Ci ya. Kita mau ikut Tuhan karena kita cinta Tuhan. Tenang aja kok, walaupun kita ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Betul sekali, Ci. Karena Dia telah mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita. Iya, Ci. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan pada hari ini ya, Ci ya. Iya. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mem Loisa. Nah, kita meminta Roh Kudus untuk pimpin kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, maka dari itu mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Satu kali lagi kita naikkan pujian. Ku
Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita membuka hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Yuk kita naikkan pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik semua, tangannya dilipat, matanya ditutup, kembali ikutin Ko Yansen berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami dengan penuh sukacita boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur juga, pada pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Mem Luisa yang akan menyampaikannya pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik di rumah dipersilakan duduk. Dipersiapkan apa, Ci? Alkitabnya. Tuh, apa? Hati dan pikirannya. Supaya firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Ya, jadi kepada Mem Luisa dipersilahkan. Shalom anak-anakku sekalian. Jumpa lagi kita ya pada pagi hari ini. Minggu ini kita mau mengadakan sekolah minggu yang diadakan oleh GSRI Karawang ya. Nah, sebelumnya kalian pasti udah senang tadi ya. Tadi kalian udah memuji Tuhan, udah menari-nari, sukacita bersama siapa tadi? Iya, Koko Yansen sama Cici Siska ya. Nah, sekarang kalian duduk yang manis karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, silakan adik-adik duduk, menyimak. Juga kalian udah siapkan Alkitabnya bukan? Iya, nanti kita akan baca bersama-sama ya. Nah, Mem juga mau menyapa nih anak-anakku yang ada di Kerawang. Halo, sehat-sehat semua ya? Yang ada di Cikampek. Halo anak-anakku.
Puji Tuhan, kalian semua sehat juga ya, yang juga yang ada di Cikarang. Hai, salam anak-anak semua. Wah, Mem lihat nih sukacita semua nih, senang semua. Juga tak lupa nih Mem mau menyapa anak-anak lain ya. Anak-anak lain yang juga mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Halo anak-anakku, kalian sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Mem mau cerita nih. Di sebuah rumah pada suatu hari nih. Ada kedengaran seorang anak kecil lagi marah-marah. Lagi nangis. Kenapa ya? Siapa itu ya yang nangis ya? Hah? Kok ada suara anak? Coba kita. Aduh, Cini bosan. Tiap hari begini-begini terus. Makan, nonton, tidur, main game. Gak bisa ngapa-ngapain, begini-begini terus. Mau ngapain ya? Mau jalan-jalan, tapi takut corona. Nanti saya kayak si Tono tuh. Satu keluarga kena corona. Aduh, kasihan juga ya. Sedih. Kapan sih corona bisa pergi? Kalau kelihatan tuh corona, Cini bisa hajar. Sebel sama corona. Oh, ternyata Jini anak-anak. Jini, kenapa kamu mau hajar siapa? Kamu mau berantem? Gak boleh. Hajar-hajar orang itu gak boleh, Jini. Kamu mau berantem sama siapa? Hah? Mama, Jenny bukan berantem sama teman-teman. Jenny bukan hajar teman-teman. Tapi itu tuh Jenny kesel sama corona. Corona nggak pergi-pergi. Buat Jenny kesel. Gini Jenny ya. Nah, dengerin mama bilang ya. Bahwa corona itu bukan cuman ada di negara kita, Jenny. Di seluruh dunia semua orang mengalami. Bukan kamu saja, teman-teman kamu, orang lain pun saat ini mengalami. Jadi bukan kita saja. Corona buat Jenny kesel, Mama. Jenny gak bisa sekolah, gak bisa jalan-jalan ke mall, gak bisa ke gereja, gak bisa ketemu teman-teman. Jenny kan kangen sama teman-teman, Mama. Oh itu, iya, mama ngerti ya. Nah, mama ngerti. Gini loh Jenny, kita itu harus bersyukur. Walaupun corona itu sudah ada kurang lebih 2 tahun ya di negara kita ini. Tapi kita masih diberi kesehatan. Kita bersyukur sama Tuhan. Mama, kenapa sih bisa ada corona? Kenapa sih Tuhan menciptakan corona? Bukan nih menciptakan Dini, Tuhan tidak pernah menciptakan satu penyakit. Ini terjadi karena kesalahan kita sendiri. Kesalahan apa? Kita tidak bisa menjaga diri kita, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Sehingga pada akhirnya banyak kuman, bakteri yang hadir ada di tanah air kita ini. Itu yang menjadikan corona, ya. Tapi Mama, katanya kan Tuhan itu berkuasa. Kok Tuhan gak mau hilangkan corona sih? Iya, betul Jini. Tuhan itu berkuasa sayang, tapi Dia juga bisa menghentikan corona. Bisa Jini, iya. Tapi Tuhan mau mengajar kita untuk bagaimana kita dalam menghadapi kesulitan ini,
kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apakah Tuhan ingin juga melihat kita apakah kita masih berdoa, masih menyembah Tuhan, masih bersyukur kepada Tuhan. Itu Tuhan mau lihat. Bersyukur. Bersyukur itu apa, Ma? Gini. Bersyukur itu dalam keadaan apapun. Pada waktu kita bersyukur, Tuhan akan melakukan hal besar. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik buat kita pada waktu kita bersyukur. Itu Jini yang diajarkan Tuhan ya. Oh gitu ya, Ma. Kalau ada hal yang baik, apanya sih ya, Ma? Ya. Bagaimana? Gini, hal baik itu ya, kita sudah hampir 2 tahun Jini, kita mengalami corona. Tapi kita lihat, kita masih sehat. Kita masih bisa sekolah, walaupun pakai internet ya. Mungkin banyak juga kesulitan. Tapi kita bersyukur, kita masih bisa sekolah. Kita masih juga diberi kesehatan gitu Jini. Oh ya. Gitu ya, Ma. Kita tetap selalu bersyukur ya. Iya, ya. Baik, Mama. Iya sayang. Nah, Jini, iya, Mama Ma. punya cerita. Mau denger apa enggak? Mau, Mama. Mama punya cerita dari Alkitab, di mana ada seorang raja juga yang berdoa dan sama doanya juga tidak dikabulkan. Mau denger? Mau, Mama. Iya. Duduk yang manis ya. Baik, Oke. Mama. Jenny mau duduk yang manis. Iya. Nah, anak-anak, mau cerita nih ya. Kalian tahu nggak seorang raja besar yang di Israel yang bisa mengalahkan Goliat? Siapa? Iya betul, bernama Daud ya. Daud adalah seorang raja besar, mempunyai istana yang luas. Dan dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik yang bernama Batseba. Dan dia punya seorang anak yang cakep sekali ya. Dia senang dan bersuka cita karena mempunyai anak yang cantik ya. Dan apa anak-anak? Pada suatu hari, loh kok Raja Daud lagi sedih ya? Kenapa dia sedih? Padahal kan dia punya istana yang bagus. Wah, singgasana yang luas, bahkan bajunya juga mewah. Kok sedih ya? Oh, ternyata anaknya yang dari ibu Batseba ini sedang menderita sakit parah anak-anak. Kasihan ya. Nah, kita lihat Raja Daud. Sampai dia nggak mau makan loh anak-anak. Dia berdoa terus. Dia berpuasa. Bahkan dia sudah tidak pakai baju kerajaannya. Karena apa? Dia ingin anaknya disembuhkan ya. Nah kita lihat. Apakah anaknya akan disembuhkan? Mari kita lihat ya. Ternyata anak-anak dia sudah berdoa, berpuasa. Sampai semua pegawai istana juga bingung karena rajanya gak mau ngomong. Bahkan gak mau pakai pakaian kerajaan. Jadi pada saat itu semua pegawainya tidak berani menyapa, takut ya. Dia terus sedih menggendong anaknya. Nah, pada suatu hari Raja Daud melihat kok pegawainya pada bisik-bisik ya. Bisik-bisik. Kenapa ya? Nah, saat itu Raja Daud merasa bahwa pasti anaknya sudah meninggal ya, karena anaknya sudah ditaruh di tempat tidur. Tapi apa pegawai-pegawainya semua berbisik-bisik. Jangan dikasih tahu deh. Orang lagi sakit aja dia sedihnya begitu, apalagi nanti kalau udah meninggal. Wah, bisa-bisa dia gila tuh katanya. Dia bisik-bisik semua pegawai istananya dan Daud merasa, aduh pasti anakku sudah meninggal nih, udah mati ya. Betul anak-anak. Saat itu Raja Daud melihat sendiri
bahwa anaknya sudah mati. Gimana anak-anak? Sedih ya, sedih, kita semua sedih. Tapi apa yang kita lihat anak-anak? Daud bukan sedih ya setelah melihat anaknya mati. Dia malah mandi, ganti baju, bersuka cita. Dan semua pegawainya bilang, gila kali ya, tadi waktu sakit kok dia sedih. Sekarang pada waktu mati kok dia malah bersuka cita. Nah, bagaimana anak-anak? Apa yang dilakukan Daud itu betul apa enggak anak-anak? Betul apa enggak? Kok anaknya mati malah ketawa, malah dia mandi, malah ganti baju, malah mukanya senang ya. Kenapa anak-anak? Enggak ya, itu perbuatan yang betul karena Daud merasa bahwa semua yang dilakukan Tuhan itu adalah baik buat kita ya. Apa yang Tuhan lakukan itu kehendaknya adalah yang terbaik buat kita. Jadi dia merasa bahwa Tuhanlah yang maha kuasa. Dia yang menentukan kehidupan kita mati atau hidup. Dan pada waktu anaknya mati, dia merasa itu adalah hal yang terbaik yang diberikan Tuhan. Nah, apakah kita bisa seperti Daud anak-anak? Ya, kita juga melihat bagaimana juga waktu Tuhan Yesus mau melaksanakan perintah ayahnya untuk dia disalib, mati di Golgota ya. Dia juga mau berkorban. Karena dia tahu, dia melaksanakan kehendak Bapaknya. Dan kehendak Bapa itu sudah pasti yang terbaik ya anak-anak ya. Nah itu juga yang dilakukan Daud, bahkan dia mengucap syukur dan dia juga makan anak-anak. Saat itu dia tidak berpuasa lagi, dia makan dengan lahapnya. Ya, saat itu dia malah bersuka cita. Kita di sini mendapat satu pelajaran ya anak-anak, bahwa segala sesuatu itu hanya Tuhan yang maha kuasa ya. Anak-anak harus tahu bahwa semua yang kita hadapi saat ini, mungkin saat ini juga kalian tahu bahwa kita sudah mengalami masa corona, pandemi ya, hampir 2 tahun ya. Mungkin di antara kalian ada yang kehilangan orang tua kalian ya. Baik mama, papa, ataupun kakak, ataupun adik ya. Kalian juga merasakan ya, tapi itu semua adalah kehendak Tuhan ya anak-anak. Kita juga melihat bagaimana mama papa tokonya tutup, usahanya tutup, kantornya juga tutup ya anak-anak. Tapi kita harus selalu belajar mengucap syukur ya anak-anak ya. Karena apa yang terjadi saat ini, Tuhan mengharapkan kita selalu tidak meninggalkan Tuhan, bahkan kita selalu bersyukur. Ya. Jadi saat ini bukan kalian saja yang mengalaminya, kalian gak usah sedih ya anak-anak ya, karena semua pun kita mengalaminya. Seperti Raja Daud, dia pun tidak dikabulkan doanya untuk kesembuhan anaknya, tapi dia bersuka cita. Ya. Jadi kalian harus berjanji, apakah kalian benar-benar mengasihi Tuhan? Iya, pasti ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus bersyukur karena sampai saat ini pandemi sudah berlalu, kalian sebentar lagi akan sekolah tatap muka ya. Tapi kalian masih diberi kesehatan. Ya anak-anak ya, itu saja yang dari Mem ya. Kiranya kita harus selalu mengucap syukur dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan membacakan ayat mas kita ya untuk firman Tuhan saat ini. Kita buka Alkitab kita anak-anak. Ya. Tadi sudah siap kan Alkitabnya ya? Iya. Kita baca dari 1 Tesalonika 5 ya, ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5
ayatnya yang ke-18, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ulangin ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami beritakan tadi. Kebenaran firman Tuhan melalui mulut hamba Tuhan. Biarlah itu menjadi bekal buat anak-anak kami, menjadi kekuatan di masa yang pandemi ini Tuhan. Agar kami tidak khawatir Tuhan karena Engkau ada. Terima kasih Tuhan Kau telah mengingatkan kami, anak-anak kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Karena di dalam bersyukur Tuhan akan melakukan hal besar buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mah, kok Raja Daud tetap bersyukur padahal kan anaknya sudah mati? Nah, itu yang menjadi teladan buat kita Jini. Jadi gimana raja itu merasa berterima kasih walaupun anaknya mati. Karena apa? Dia tahu itu semua kehendak Tuhan, ya. Karena dia tahu Tuhanlah yang maha kuasa, Tuhanlah yang mempunyai kehidupan buat kita, dan Tuhanlah yang berkuasa untuk kehidupan kita semua. Ya. Oh gitu, Mah. Iya, jadi kita lihat tadi tidak semua doa juga dikabulkan, ya. Termasuk anak Raja Daud tadi, ya kan? Dia tidak dikabulkan sembuh, tapi Raja Daud bersyukur. Jadi Jini mau nggak bersyukur sekarang kepada Tuhan? Mau, Mama. Nah, ya. Jini mau janji nggak mau mengasihi Tuhan? Jenny janji Mama mau sayang kepada Tuhan Yesus. Bagus ya, mulai sekarang Jini harus tetap berdoa ya, mengucap syukur. Nah sekarang kan udah selesai nih Jini, kita pamit yuk. Ayo. Pamit yuk ke teman-teman. Teman-teman yang ada di Kerawang, Cikarang, juga ada yang di Cikampek. Juga teman-teman lain. Kita pamit ya. Bye-bye teman-teman. Selamat hari Minggu. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ya adik-adik, tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mem Luisa ya. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang mungkin mempersulit kita. Ya benar kok, seperti yang tadi juga Cisiska udah bilang, dalam segala sesuatu yang terjadi, kita tidak akan sendirian, karena ada Roh Kudus yang menemani kita. Nah, oleh sebab itu kembali kita mengingatkan ya adik-adik yang di rumah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, saat ini kan gereja masih belum dibuka untuk sekolah minggu, akan tetapi adik-adik bisa mengumpulkannya dulu di rumah. Dan nanti pada saat gereja sudah dibuka untuk sekolah minggu, adik-adik bisa membawanya langsung dan mempersembahkannya langsung kepada Tuhan di dalam kebaktian tersebut. Ya benar sekali kok, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dan mempersiapkan hati kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian. When Jesus in the family, happy home. Ayo bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. When Jesus in the family, Jesus the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senang.
Jesus in the family. Happy, happy home, happy. Happy, happy, happy home. When Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang, senanglah, senang. Senang, senang, senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang, senanglah. Senang, senanglah. Iya. Ya, tentunya ya kalau kita mengundang Yesus di dalam rumah kita, tentu keadaan rumah pasti bisa senang, bisa happy. Iya, sekarang tetap berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Ikutin Siska berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Untuk hari ini kami diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ataupun di keluarga kami. Ajar kami Tuhan mengundang Yesus di dalam hati kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaktian kami. Kembalikan kami beribadah kepada Tuhan di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian Bapak, terima kasih. Sekolah minggu dipersilakan duduk untuk saat teduh. Ya, kebaktian pada pagi ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.